teman-teman. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share. Selamat menonton. Tapi bisa digeser sedikit aja. Mau digeser mundur, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan taufik hidayahnya, sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih sama-sama diberi kekuatan, diberi kesempatan, serta diberi kesehatan untuk bisa bertatap muka dan bertemu pandang dalam rangkaian acara mengenang peristiwa pembantaian Galung Lombok 1 Februari tahun 1947, tepat 77 tahun silam, menorehkan sejarah yang kelam bagi masyarakat Mandar di Provinsi Sulawesi Barat. Agar acara berlangsung dengan lancar dan juga bermanfaat bagi seluruh hadirin, marilah kita awali dengan mengajak hadirin membaca basmalah. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mengawali seluruh rangkaian acara kita pada kesempatan pagi hari berbahagia ini, mohon kiranya dengan khusyuk dan keikhlasan hati kepada Bapak Ibu untuk dapat mendengarkan firman-firman Allah akan diantarkan oleh Ustaz Nuhun Jamal SAG. Kepada Ustaz dengan hormat disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. كل نفس ذائقة الموت. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا إلا متاع
Demikianlah tadi pembacaan kalam ilahi yang telah diantarkan oleh Ustaz Nur Jamal SAG. Semoga yang membacakan maupun yang mendengarkan akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita masuki acara peletakan karangan bunga dan sekaligus melakukan tabur bunga ke makam korban 40.000 jiwa. Dimohon kesediaan kepada Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Bupati Majene, PJ Bupati Polman, Wakil Ketua DPRD Sulbar, Ketua DPRD Polman dan perwakilan keluarga untuk dapat bersama-sama menuju tempat peletakan karangan bunga. Pada Bapak Dr. Andes Haji Ahmad Jamaan MSI, dengan hormat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izinkan kami menyampaikan laporan panitia pelaksana peringatan peristiwa pembantaian penduduk sipil oleh tentara Belanda pada tanggal 1 Februari 1947 di Desa Galun Lombok, Kabupaten Polewali Mandar pada 1 Februari 2024. Yang kami hormati, kami muliakan pejabat Gubernur Sulawesi Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Asisten 1 Pemprov Sulawesi Barat. Yang kami hormati, kami muliakan Ketua dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang kami, Bapak Bupati Majene, yang kami hormati pejabat Bupati Polewali Mandar, yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Majene dan Polman atau yang mewakili, yang kami hormati unsur pimpinan, Ketua dan anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Majene, yang kami hormati unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Majene, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Majene atau yang mewakili, yang terhormat Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majene, yang kami hormati Ketua Dharma Wanita Kabupaten Majene atau yang mewakili, dan Ketua Dharma Wanita Dinas Kebudayaan Pariwisata Kabupaten Majene. Yang kami hormati para staf ahli Bupati, para asisten sekretariat daerah Kabupaten Majene, para kepala perangkat daerah lingkup pemerintah Kabupaten Majene dan Polewali Mandar, para camat se-Kabupaten Majene, para kepala bagian lingkup sekretariat daerah Kabupaten Majene dan sekretariat DPR Kabupaten Majene. Yang kami hormati Camat Tinambung, Kepala Desa beserta seluruh aparat pemerintah Desa Galun Lombok. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan tokoh pejuang masyarakat korban pembantaian Galun Lombok yang sempat hadir, perwakilan para tokoh budayawan, tokoh adat dan masyarakat serta keluarga korban. Sehubungan dengan pelaksanaan peringatan peristiwa pembantaian penduduk sipil oleh tentara Belanda pada 1 Februari 1947 di Desa Galun Lombok, Kabupaten Polewali Mandar, yang dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 1 Februari 2024. Maka perkenankan kami melaporkan persiapan pelaksanaan kegiatan ini sebagai berikut. Angka Rumawi 1, Undang-Undang Nomor 11. Angka Rumawi 1, kami ulangi, dasar pelaksanaan, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang kesejahteraan sosial. Angka Rumawi 2, tujuan pelaksanaan kegiatan pada hari ini bertujuan untuk mengenang peristiwa pembantaian penduduk sipil oleh tentara Belanda pada 1 Februari 1947 di Desa Galun Lombok, Kabupaten Polewali Mandar oleh serdadu Belanda di bawah pimpinan Kapten Raymond Paul Westerlin. Angka Rumawi 3, waktu dan tempat kegiatan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari ini, Kamis tanggal 1 Februari 2024 dengan tahapan kegiatan sebagai berikut. 1. Ziarah makam
korban 40.000 jiwa desa Galun Lombok yang telah dilaksanakan tadi. Yang kedua, napak tilas jejak kejadian pembantaian penduduk sipil pada 1 Februari 1947 kami laporkan insya Allah akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Februari 2024. Angka 4, narasumber. Narasumber kegiatan ini adalah dari peneliti kejadian Panyapuang Galun Lombok, yakni yang kami hormati Ibu Herlina SPD MPD. Angka 5, peserta kegiatan. Peserta kegiatan peristiwa pembantaian penduduk sipil Galun Lombok terdiri dari unsur 1. Jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Yang kedua, unsur DPRD Provinsi Sulawesi Barat. 3. Jajaran pemerintah Kabupaten Majene. Yang keempat, unsur DPRD Kabupaten Majene. Yang kelima, pemerintah Kabupaten Polewali Mandar. Yang keenam, jajaran pemerintah Kecamatan Tinambung serta jajaran pemerintah Desa Galun Lombok. Yang ketujuh, perwakilan keluarga korban. Karung 6, output kegiatan. Setelah kegiatan peringatan peristiwa pembantaian penduduk sipil Desa Galun Lombok di Desa Galun Lombok tahun 2024 ini diharapkan menghasilkan kesepakatan dan rekomendasi kepada pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terkait penetapan tanggal kejadian pembantaian, yaitu 1 Februari sebagai hari berkabung Provinsi Sulawesi Barat, dan rekomendasi pengusulan kompleks makan korban 40.000 jiwa ini untuk ditetapkan menjadi situs nasional. Angka 7, pembiayaan. Segala biaya pelaksanaan kegiatan peringatan peristiwa pembantaian penduduk sipil di Desa Galun Lombok ini dibebankan pada APBD Kabupaten Majene tahun anggaran 2024. Demikian laporan ini kami sampaikan dan dimohon kesediaan Bapak Bupati Majene dan penjabat Bupati Polman untuk memberikan sambutan, dan kepada Bapak pejabat Gubernur juga untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara mengenang peristiwa pembantaian penduduk sipil Desa Galun Lombok. Atas perkenan Bapak Bupati, perkenan Bapak pejabat Gubernur, kami sampaikan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Panitia Pelaksana Dr. Haji Ahmad Yaman MSI. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, melangkah ke acara selanjutnya kita akan saksikan bersama sinopsis peristiwa pembantaian Galun Lombok diiringi aksi teatrikal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, hidayah dan taufiknya sehingga pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, kesempatan serta memori kolektif kesadaran akan bangsa ini. Memori kolektif kesadaran atas perjuangan para pendahulu kita untuk mewujudkan kelangsungan hidup anak cucunya, berdaulat di negeri sendiri. Salam dan taslim kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat. Semoga di hari kemudian kelak kita mendapat syafaatnya. Yang saya hormati Bapak PJ Gubernur
Sulawesi Barat. Dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Pemprov Sulawesi Barat. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Majene, yang saya hormati Bapak PJ Bupati Polewali Mandar, yang saya hormati seluruh unsur Muspida yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini, yang saya hormati Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene, yang saya hormati para keluarga korban peristiwa Galung Lombok, yang saya hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, sejarawan, budayawan, dan tokoh pendidik yang berkesempatan hadir saat ini, serta seluruh tamu undangan yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Sebelum saya melanjutkan orasi ini, izinkan saya mengajak seluruh hadirin dan hadirat untuk bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada seluruh pejuang dan keluarga yang menjadi korban dalam peristiwa Galung Lombok ini. Al-Fatihah. Selanjutnya, saya juga ingin mengajak para Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat untuk bersama-sama mengirimkan Al-Fatihah kepada satu tokoh yang selama ini berjuang dalam konsisten dalam menggali sejarah, memperjuangkan hak-hak keluarga korban Galung Lombok. Beliau adalah Bapak Haji Talib Bandru. Al-Fatihah. Bapak Ibu hadirin sekalian, 78 tahun yang lalu bangsa ini telah memproklamasikan kemerdekaan tepat pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini tentunya menjadi tonggak bagi bangsa Indonesia memasuki masa yang dipenuhi oleh sebuah harapan, di mana akan hidup bangsa yang lebih baik. Makna yang terkandung dalam proklamasi ini berisi suatu pernyataan kemerdekaan yang memberitahukan kepada seluruh dunia, seluruh bangsa Indonesia bahwa pada saat itu Indonesia telah lepas dari penjajahan. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan keinginan penjajahan kolonial Belanda yang tidak rela akan kemerdekaan Indonesia dan masih ingin kembali menanamkan kekuasaannya di muka bumi pertiwi kita. Sehingga tepat hari ini, 77 tahun yang lalu, di atas tanah yang kita pijak saat ini telah terjadi sebuah peristiwa kelam yang sangat memilukan bagi rakyat Mandar. Di bawah tanah yang kita pijak ini telah terkubur ratusan jiwa korban kekejaman Belanda. Ya, tragedi penyapuan Galung Lombok adalah suatu peristiwa genosida atau kejahatan perang yang menimpa rakyat Mandar. Bapak Ibu yang saya hormati, peristiwa ini merupakan rentetan peristiwa lainnya yang terjadi di Sulawesi Selatan kala itu, seperti Makassar, Palung Bangkeng atau Jenek Ponto, Bone, Supa, dan Pare-Pare, yang diawali dengan metode pola operasi shock terapi kepada rakyat Sulawesi Selatan kala itu, termasuk daerah kita, Mandar, yang masih tergabung dalam Sulawesi Selatan, yang dimana Belanda melakukan atau menganggap Sulawesi dalam keadaan darurat perang dan mendatangkan tentara-tentara datasemen spesial Tropen, tentara spesial dari Belanda, untuk menumpas kejahatan perang yang terjadi di Sulawesi. Dan dipimpin oleh dipimpin oleh Westerling pada saat itu. Akan tetapi di tanah Mandar
Westerling tidak sampai di tanah ini, hanya dipimpin oleh Vermeulen, yaitu wakil dari Westerling. Dan Westerling pada saat itu Bapak Ibu hanya sampai di Supa. Bapak Ibu hadirin sekalian, peristiwa Galung Lombok merupakan peristiwa pembantaian etnis Mandar yang dilakukan oleh pasukan Westerling di bawah kepemimpinan Vermeulen. Peristiwa yang mengakibatkan korban terhadap para pejuang dan rakyat sipil yang tak berdosa. Peristiwa yang terjadi pada 1 Februari tahun 1947 ini dapat dilihat dalam 3 fase yang memakan korban dalam waktu sehari. Bapak Ibu, sebagaimana tadi yang disampaikan di awal oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Pariwisata, bahwa peristiwa ini memakan korban yang banyak. Tapi hal yang terpenting Bapak Ibu harus kita ketahui bahwa peristiwa ini terjadi dalam 3 fase. Sebelum terjadinya penyapuan Galung Lombok yang terjadi pada fase ketiga, Datasemen Special Tropen yang kala itu dipimpin oleh Vermeulen memang sengaja menggiring rakyat Mandar dari Tinambung, dari Baruga, dari Majene, dari Segeri untuk dikumpulkan di tempat ini. Di tempat ini Bapak Ibu mereka dipisahkan, laki-laki perempuan untuk menjadi penonton, dan usia remaja bapak yang dianggap masih produktif itu dikumpulkan di tengah lapang. Awalnya peristiwa ini hanya ingin memberi shock terapi Bapak Ibu, hanya ingin memberi shock terapi kepada rakyat Mandar yang menggambarkan bahwa seperti inilah kejadian untuk yang diberikan untuk rakyat Mandar jika melawan pemerintahan Belanda. Peristiwa ini hanya direncanakan diawali dengan pembantaian atau eksekusi mati kepada 32 tahanan yang digiring dari penjara militer Majene. Jadi rakyat yang digiring itu awalnya hanya ingin dijadikan penonton Bapak Ibu. Akan tetapi setelah eksekusi mati 32 pejuang, pada saat itu ternyata masih ada juga begundal-begundal, masih ada juga mata-mata yang menyampaikan laporan kepada Vermeulen kala itu bahwa ada ekstremis yang ikut dalam barisan ini, sehingga dilakukan penembakan secara sendiri-sendiri, secara satu-satu Bapak Ibu yang dianggap ekstremis kala itu. Penyapuan Galung Lombok itu terjadi di fase ketiga Bapak Ibu, di mana dalam fase ketiga ada tragedi terjadi di Talolo, di mana tragedi ini adalah terbunuhnya 3 tentara serdadu Belanda yang merupakan Datasemen Special Tropen, yaitu Van Eeuwen dan Dixon, dan satu lagi yang kita tidak ketahui namanya selama ini ya, belum, saya juga tidak tahu kalau ada informasi baru, tapi ini adalah data yang kami dapatkan di Belanda. Karena adanya peristiwa Talolo inilah yang memicu amarah dan kemarahan Vermeulen sehingga mengeluarkan kata Verdomens, habiskan rakyat yang masih tersisa. Jadi penyapuan Galung Lombok itu terjadi di fase ketiga Bapak Ibu, di mana fase ketiga ini pemicunya karena terjadi peristiwa Talolo, ya, terjadi perang antara Gapri 531 hingga meninggalnya tokoh-tokoh Gapri seperti Yonggang, Suwarno, dan Harum. Tapi di sisi lain juga meninggal terbunuhnya Dixon dan Van Eeuwen dari Datasemen Special Tropen. Sehingga berita tewasnya 3 orang serdadu Belanda tersebut membuat Vermeulen gerang, dan akhirnya sang komandan kemudian
memerintahkan anak buahnya membombardir massa. Tembakan senapan otomatis membabi buta, menerjang ke dalam kerumunan warga yang meradang ketakutan. Ratusan orang tewas, tumbang diterjang peluru, lalu menggelegar ke bumi bagai binatang sembelihan. Bapak, Ibu, hadirin sekalian, secara umum peristiwa pembantaian Galung Lombok pada tanggal 1 Februari 1947 menyimpang trauma mendalam bagi istri, anak, dan keluarga korban. Peristiwa Galung Lombok ini merupakan luka yang mendalam yang tak akan pernah terhapus dari memori kolektif orang-orang Mandar untuk selama-lamanya. Bahkan hingga hari ini pun kita merayakan hari berkabung ini. Peristiwa ini hendaknya kita jadikan sebagai momentum untuk memupuk nasionalisme di antara kita dalam bingkai si Pamanda, dalam mewujudkan falsafah Bhinneka Tunggal Ika. Bapak, Ibu, hadirin yang saya banggakan, melalui kegiatan ini mari kita gaungkan agar generasi kita mengetahui bahwa bukan hanya di tanah Jawa yang berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita harus sampaikan kepada generasi muda kita bahwa Mandar tidak hanya menjadi penikmat kemerdekaan, tapi juga turut andil dalam mempertahankan kemerdekaan. Hal ini terbukti dengan adanya tempat ini. Hal ini terbukti dengan adanya peristiwa Galung Lombok. Kenapa gerakan ini ada? Itu karena adanya gerakan para pejuang yang senantiasa mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada saat itu. Terima kasih. Ini mungkin dari saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geger Nusantara, geger bumi pertiwi, geger tanah airku. Belanda dengan pasukan Westerling datang mengamuk membabi buta, melangkah punah, merangkai benci dan dendam. Tanggal 1 Februari 1947, pagi masih gelap, Westerling datang menyeruak, menangkap para syuhada. Sesaat telah mereka bersujud pada Allah Tuhan. Salatu khairum minan naum. As-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Para guru, para ulama, para santri masyarakat juga bagian dari kelompok perjuangan yang tergabung dalam wadah perjuangan
teriakan, siksaan, tak sedikit pun mereka gentar. Allahu Akbar. Bagimu negeri, jiwa raga ulama yang adalah kiai pesantren, guru pesantren, para santri, dan masyarakat yang tergabung dalam kelas KU perlawanan, dan juga masyarakat lainnya, dengan penuh siksaan, digiring ke galung lomba. Belanda beringas, Westerling kerasukan dalam perjalanan menuju titik pembantaian Galung Lombok, membakar rumah-rumah penduduk dan menangkap semua rakyat yang dijumpai dalam perjalanan dan digiring. Baru kamu tuh, sebelah kanan, baru ke atas, sebelah kiri, cepat. Kepala, mana kepala? Bawa kepala cepat. Ini kepala. Katakan di mana pemberontak yang lainnya. Ayo bicara. Kalian telah bicara. Katakan di mana, cepat. Kalian berdua sekarang. Siapa yang menang saya lepaskan. Ayo berdua sekarang cepat. Imam, Imam, program cepat. Jadi kalian imam, kalian yang menolak pemberontakan kepada Belanda. Katakan di mana pemberontak yang lainnya. Ayo katakan. Kurang ajar. Kalian telah bicara. Apakah saya habisi kalian? Belanda menembak para ulama, tapi senjata yang digunakan tak berfungsi. Berkali-kali Belanda mengganti senjata, tapi tetap saja senjata itu tak bisa meledak, menyentuh tubuh para anggota yang suci. Kalau peluru saya tidak bisa menembus kalian, saya habisi semua masyarakat ini. Kurang ajar.
Sampai akhirnya para ulama mengikhlaskan diri untuk ditembak, karena rakyatlah yang akan dibantai bila peluru Belanda tak menembus kulit mereka. Haji, mana Haji? Doger bantuan. Kurang ajar, habis itu semua. Kami cuma tulang-tulang, tapi adalah kepunyaanmu. Kaulah lagi yang tentukan nilai-nilai tulang berserakan. Kami tidak tahu, kami tidak bisa lagi berkata. Kaulah sekarang yang berkata. Masih berdiri. Galung Lombok bersimbah darah para syuhada, ulama, kiai, guru-guru dan santri pesantren, pejuang dan rakyat yang lain. Satu-satu mereka syahid untuk tanah airnya. Setelah siksaan yang tak menggetarkan hati mereka terlewati. Kalian yang masih hidup, kalian kuburkan semua mayat lagi. Sebelum mayat kalian kuburkan, saya akan terbang untuk habisi kalian semua. Berjanji pada negeri kami mengabdi, pada negeri kami berbakti, begitu negeri jiwa raga kami. Ya, kita beri aplaus meriah untuk persembahan teatrikal. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan penjabat Bupati Polewali Mandar, Bapak Dr. Andes Muhammad Ilham Burahima, yang baru-baru saja dilantik pada tanggal 9 Januari tahun 2024 oleh PJ Gubernur Sulawesi Barat. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam. Yang saya hormati Bapak Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Ketua yang mewakili Bapak Asisten 1. Yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPR Sulawesi Barat. Yang saya hormati Bapak Bupati Majene. Yang saya hormati Ketua DPRD Polewali Mandar. Ini Pak Kabit ini. Yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Majene. Yang saya hormati Kepala OPD Majene. Yang saya hormati
seluruh staf ahli, asisten, dan pimpinan perguruan tinggi, tokoh pejuang dan keluarga korban pembantaian peristiwa di Galung Lombok ini. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada hari ini tanggal 1 Februari tahun 2024 kita, masyarakat Sulawesi Barat dan Sulawesi Selatan secara bersama-sama kembali memperingati sebuah peristiwa penting dalam sejarah, yakni peristiwa pembantaian korban 40.000 jiwa. Kita memperingati sebuah peristiwa yang sangat kelam dalam sejarah perjuangan masyarakat di Sulawesi, khususnya bagi para laskar pemuda dan pejuang yang ada di wilayah Kabupaten Majene dan Kabupaten Kuala Mandar, di mana terjadi peristiwa pembantaian rakyat di kedua wilayah tersebut yang dilakukan oleh pasukan Belanda, Depot Spesial Troeven, pimpinan Kapten Raymond van Westerling. Aksi brutal Belanda itu dimulai pada 11 Desember 1946. Setelah Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda Dr. Van Mook di Batavia memaklumkan keadaan darurat perang di sebagian besar daerah Sulawesi Selatan yang menjadi kantong-kantong perjuangan rakyat di wilayah Sulawesi Selatan dan Barat, meliputi kota Praja Makassar, Abdelin Makassar, Abdelin Bontang, Bantaeng, Abdelin Parepare, dan Abdelin Mandar. Atas perintah Jenderal Espor Panglima Knil di Jakarta, maka Komandan Knil di Sulawesi Selatan, Kolonel H.J. de Vries, mengeluarkan surat perintah harian pada 11 Desember 1946 kepada seluruh jajaran tentara Belanda di bawah komandannya agar serentak menjalankan operasi pengamanan yang oleh pemerintah Belanda menamakan operasi militer counter insurgency atau penumpasan pemberontakan tanggal 30 Januari 1947. Pada kesempatan ini, izinkan saya sebagai representasi masyarakat Kuala Mandar untuk menyampaikan rasa hormat kepada para pejuang baik yang telah gugur maupun yang kini menjadi saksi sejarah. Kepada keluarga korban, saya ingin menyampaikan duka cita yang dalam sekaligus rasa bangga atas jasa para almarhum dan almarhumah. Pada kesempatan ini pula saya ingin menyampaikan bahwa menjelang pemilu serentak 2024, mari kita menjaga suasana politik yang kondusif. Berpolitiklah dengan santun, hormat, perbedaan pendapat, dan hindari politik kebencian. Kita semua adalah bagian dari suatu bangsa, dan pemilu adalah wadah kita untuk menyalurkan aspirasi dengan damai dan tertib. Saya ingin juga menghimbau kepada seluruh aparatur sipil negara atau ASN tetap menjaga netralitas saat perhelatan 5 tahunan ini berlangsung. Hadirin hadirat yang berbahagia, karena itulah pada kesempatan ini saya atas nama pemerintah Kabupaten Kuala Mandar mengajak seluruh elemen masyarakat, seluruh lapisan masyarakat untuk bekerja bersama mensukseskan pemilu serentak di tahun 2024 untuk memajukan Kuala Mandar, Sulawesi Barat, dan bangsa Indonesia sebagai ikhtiar kolektif kita. Kami mengajak seluruh komponen untuk membangun daerah kita seperti yang telah kita tunjukkan pada masa sekarang ini dengan menampilkan kolaborasi sosial berskala besar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, meski sangat menyayat hati, peringatan korban 40.000 jiwa bukanlah momentum untuk membalas dendam.
Akan tetapi peringatan ini harus membuat arwah para korban tersenyum dengan melihat kita, para generasi penerus, pengisi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya, seperti pembangunan daerah yang semakin baik. Saat ini bukan lagi eranya perang melawan penjajah, tapi bagaimana kita mempersiapkan diri menghadapi perang untuk imperialisme dalam bentuk lain. Khususnya kepada seluruh jajaran pemerintah Pulau Limandar, saya ingatkan, pada peringatan korban 40.000 jiwa yang ke-77 tahun akan menjadi catatan sejarah yang dikenang sepanjang masa, dan kita adalah bagian darinya. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah adalah janji kemerdekaan yang menjadi tanggung jawab konstitusional dan terutama bagi kita. Tak boleh ada keraguan di dalamnya. Keselamatan dan kesehatan rakyat ada di atas segala urusan lainnya. Lindungi warga negara dengan segala upaya serta doakan keselamatan bagi mereka. Dan mari sukseskan pemilu 2024. Jadikan tugas dan tantangan ini sebagai ladang ibadah. Insya Allah kita akan mampu melewati tantangan ini. Hari ini bangkit menjadi daerah yang lebih kuat dan semakin berjaya ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati Kabupaten Pulau Limandar, merahmati Sulawesi Barat, dan merahmati Indonesia serta melindungi kita semua. Akhirnya demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Majene, Bapak Haji Andi Ahmad Sukri SEMM, sosok bupati yang kita kenal dengan slogan Majene unggul, mandiri, dan religius. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain, ma ba'd. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Yang saya hormati pejabat gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1. Yang saya hormati Wakil Ketua DPD Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati jajaran perangkat daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati pejabat Bupati Pulau Limandar, yang saya hormati Ketua DPRD Kabupaten Perwali Mandar, dan yang mewakili Ketua DPRD Kabupaten Majene, yang saya hormati unsur pimpinan ketua dan anggota komisi 3 DPRD Kabupaten Majene, yang saya hormati unsur Prokopimda, hadir Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, yang saya hormati para staf ahli, para asisten, sekretaris daerah Kabupaten Majene, yang saya hormati para kepala OPD Kabupaten Majene, dan Pemkab Pulau Limandar, yang saya hormati ketua tim penggerak PKK Kabupaten Majene, yang saya hormati para camat Kabupaten Majene, yang saya hormati para kepala bagian sekretaris daerah Kabupaten Majene, yang saya hormati camat Tinambung dan kepala desa beserta seluruh aparat pemerintah desa Galung Lombok, yang saya hormati tokoh pejuang masyarakat korban pembantaian Galung Lombok, yang saya hormati perwakilan tokoh budayawan, tokoh adat dan masyarakat
serta keluarga korban. Yang saya hormati para peserta, terdiri dari para tenaga pendidik, mata pelajaran sejarah dan seluruh hadirin yang berbahagia. Tentunya pada kesempatan ini saya mengajak kita semua, mari kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa yang selalu memberikan rahmat-Nya dan hidayah kepada kita. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat hadir tempat ini dalam rangka bersilaturahmi bersama pada kegiatan peringatan peristiwa pembantaian penduduk sipil oleh tentara Belanda pada 1 Februari 1947 di Desa Galuh Lombok. Salam dan taslim kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin, sebagai panutan di muka bumi ini. Hadirin yang saya hormati, hari ini kita semua berkumpul di sini untuk melakukan ziarah ke Tugu Desa Galuh Lombok dalam rangka untuk memperingati salah satu kejadian kejahatan tertinggi yang pernah dilakukan oleh pasukan Belanda dipimpin oleh Raymond Westerling, yaitu kejadian pembantaian massal etnis Mandar Desa Galuh Lombok. Ketika kita menilik kembali sejarah ke belakang, maka kejadian pembantaian yang dilakukan pada tanggal 1 Februari 1947 di Desa Galuh Lombok adalah upaya Belanda untuk merebut kembali Indonesia menjadi daerah jajahannya yang telah memproklamirkan diri menjadi negara kesatuan yang berdaulat dan merdeka pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Hadirin hadirat yang saya hormati, kegiatan yang kita lakukan pada hari ini adalah upaya nyata masyarakat Mandar untuk terus menggaungkan lembaran hitam sejarah penindasan hak asasi manusia. Peristiwa ini akan terus kita kenang sebagai suatu lembaran kelam masyarakat etnis Mandar. Pada hari ini kami kembali menegaskan komitmen bahwa kejadian pembantaian etnis Mandar di Desa Galuh Lombok adalah bentuk kejahatan perang internasional dan menjadi kewajiban kita semua untuk menuntut kepada Mahkamah Internasional untuk memberikan rasa keadilan untuk para korban dan keluarga korban yang ditinggalkan. Secara regional, kita semua sebagai masyarakat Mandar harus berjuang menuntut sebuah pengakuan dunia bahwa kejadian pembantaian di Desa Galuh Lombok adalah sebuah bentuk kejahatan tertinggi terhadap penindasan hak asasi manusia, dan kita semua harus terus memperjuangkan itu. Atas dasar hal tersebut, izinkan kami atas nama pemerintah Kabupaten Majene sebagai unsur pemerintah yang memperjuangkan korban yang didominasi oleh masyarakat Kabupaten Majene dan seluruh korban etnis Mandar lain dari wilayah Kabupaten Polewali Mandar, mengetuk hati jajaran pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk menetapkan 1 Februari sebagai hari bergabung daerah. Kami juga mengharapkan agar tugu peringatan korban 40.000 jiwa di Desa Galuh Lombok dapat diambil alih menjadi aset pemerintah provinsi untuk terus kita perjuangkan untuk ditetapkan menjadi situs sejarah nasional. Hadirin peserta forum yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan dan mengharapkan kepada Bapak Pejabat Gubernur atau yang mewakili itu dapat memberikan arahan dan sambutan. Sekali lagi, sekaligus membuka secara resmi kegiatan kita pada hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, senantiasa melindungi dan memberikan petunjuknya kepada kita dalam proses perjuangan untuk menuntut kehormatan pemerintah Belanda terhadap kekejaman masa lalu yang dilakukan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan penjabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini oleh asisten. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, beliau sangat berkeinginan untuk hadir karena ada hari ini juga bertepatan dua agenda acara yang harus beliau ikuti. Di antaranya adalah pelantikan pengurus Korpri dari pusat untuk pengurus Korpri Provinsi Sulawesi Barat. Beliau jam 6 tadi baru menugaskan ke saya untuk mewakili beliau. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan sambutan beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati PJ Bupati Pulau Limandar, yang saya hormati Bapak Bapak Bupati Majene, yang saya hormati Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat, yang saya hormati Forkopimda Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, yang saya hormati para anggota DPRD Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar, yang saya hormati jajaran Kepala OPD pemerintah kedua Kabupaten Majene dan Polewali Mandar, Bapak-bapak, para veteran yang sempat hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati pula para keluarga korban 40.000 jiwa Desa Galuh Lombok yang sempat hadir, serta saudara-saudara sekalian yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada tanggal 1 Februari 2024 ini kita semua berkumpul dengan hati yang berduka dan penuh empati untuk mengenang tragisnya pembantaian yang terjadi di berbagai desa dan wilayah di Kabupaten Majene dan Kabupaten Polewali Mandar yang merenggut nyawa lebih dari 700 penduduk. Kejadian ini tidak hanya meninggalkan luka yang mendalam pada sejarah kita, tetapi juga mengajarkan kita tentang pentingnya perdamaian dan keadilan. Melalui peringatan ini, kita meneguhkan niat kita bahwa upaya membela negara adalah upaya bersama yang dilakukan oleh seluruh komponen bangsa. Pembantaian yang dilakukan oleh Warrant Officer Raymond Westerling dan pasukannya pada masa itu telah meninggalkan bekas luka yang sulit sembuh. Kita tidak boleh melupakan korban yang tak bersalah menjadi saksi bisu dan kekejaman tersebut. Hari ini mari kita bersama-sama berkomitmen untuk memastikan bahwa sejarah kelam ini tidak akan terulang. Kita harus menghormati dan mengenang setiap jiwa yang pergi dengan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Semoga kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berjuang bersama demi perdamaian dan hak asasi manusia. Bapak Ibu, saudara sekalian, berawal dari pernyataan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang sesungguhnya bukan hanya merupakan pusat peristiwa dari sejarah Indonesia, tapi juga merupakan satu elemen yang sangat kuat dalam pandangan tentang negara Indonesia. Sebagaimana bunyi dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Bapak Ibu saudara sekalian, harus diakui bahwa pasca kemerdekaan negara Indonesia memasuki masa penuh harapan di mana akan hidup berbangsa dan bernegara dijadikan sebagai prinsip hidup rakyat Indonesia. Hal ini bukan bentuk slogan saja mewujudkan dan mempertahankan kemerdekaan. Idealisme tertinggi bagi seluruh rakyat Indonesia dalam konteks penjajahan dan kolonialisme. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan, pengibaran bendera merah putih di daerah Balanipa, khususnya di Mandar pada umumnya, yang dilakukan oleh Haja di Depo dan beberapa tokoh pejuang dari di Mandar yang bertempat di distrik Tapango, wilayah Matakali. Dalam upacara tersebut, Haji Andi Depo didampingi oleh Marakdia Tapango, Haji Muhammad Darasa, serta dihadiri oleh sejumlah tokoh pejuang dan Kelaskaran Kris Muda Mandar. Kebangkitan Rahasia Islam Muda Mandar, di mana peristiwa tersebut dikenal dengan Batu Bandera. Hal ini pertanda semangat dalam meraih kemerdekaan dan mengusir penjajahan yang meletakkan kekuasaan kembali di tanah Mandar. Hal ini juga di beberapa tempat di mana pengibaran bendera merah putih dilakukan di berbagai daerah di Afdeling Mandar, seperti Campalagian, Tinambung, dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia. Bapak Ibu saudara sekalian, pada peringatan korban penyapuan hari ini saya mengajak seluruh komponen untuk bersama-sama menunaikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan peran profesi kita masing-masing untuk ikut serta di dalam upaya bela negara. Jadikan hari ini sebagai momentum bagi kita semua untuk semakin meningkatkan kesadaran, semangat, serta kewajiban dalam membela negara, membangun bangsa, dan mempertahankan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan bimbingan dalam upaya kita untuk meraih Indonesia maju, bersatu, berdaulat, mandiri, dan sejahtera. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak Penjabat Gubernur, Bapak Bupati Majene, Bupati Polewali Mandar, untuk membacakan rekomendasi mengenai peristiwa pembantaian penduduk sipil oleh tentara Belanda di Desa Garum Lombok pada hari ini diperingati pada tanggal 1 Februari 2024.
rekomendasi mengenang peristiwa pembantaian penduduk sipil oleh tentara Belanda di Desa Galun Lombok tanggal 1 Februari 2024. Memperhatikan dan menyimak dengan seksama. 1. Laporan Ketua Panitia Pelaksana Kegiatan. Kedua, sambutan-sambutan. 1. Sambutan Bapak penjabat Bupati Polewali Mandar. Kedua, sambutan Bapak Bupati Majene. Ketiga, sambutan Bapak PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat. Yang ketiga, memperhatikan dan menyimak orasi narasumber Ibu Herlina SPD MPD. Maka dengan ini merekomendasikan hal-hal sebagai berikut. 1. Peristiwa penyapuan atau pembantaian di Galun Lombok tanggal 1 Februari 1947 termasuk aksi genosida atau pembantaian etnis Mandar dan termasuk satu aksi pembantaian etnis terbesar di dunia setelah peristiwa pembantaian di Amritsar, India pada tanggal 13 Februari 1919. Yang kedua, mengusulkan kepada pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat agar segera menetapkan tanggal 1 Februari sebagai hari berkabung daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dan mewajibkan kepada seluruh instansi pemerintah maupun swasta untuk memperingatinya. Yang ketiga, mengusulkan kepada pejabat Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, kepada Bupati Majene dan kepada Bupati Polewali Mandar untuk melakukan renovasi pembangunan kembali kompleks makam korban 40.000 jiwa di Galun Lombok dan menjadikan kawasan ini sebagai salah satu destinasi wisata sejarah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Keempat, mendukung perjuangan Komite Utang Kehormatan Belanda KUKB menuntut pemerintah Kerajaan Belanda untuk segera mengakui secara de jure tanggal 17 Agustus 1945 sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Sehingga kematian pejuang penduduk sipil pada masa agresi militer Belanda merupakan kejahatan perang dan kejahatan atas kemanusiaan. Kelima, mendukung perjuangan Komite Utang Kehormatan Belanda KUKB menuntut pertanggungjawaban moral pemerintah Kerajaan Belanda terhadap masyarakat Provinsi Sulawesi Barat dan masyarakat Indonesia atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan di masa lampau. Yang keenam, apabila hal tersebut terus diabaikan, maka rakyat Mandar merekomendasikan kepada pemerintah Republik Indonesia agar dapat meninjau kembali hubungan diplomatik dengan pemerintah Kerajaan Belanda. Yang ketujuh, pemerintah Kerajaan Inggris dan pemerintah Australia diharapkan ikut bertanggung jawab atas agresi militer Belanda di Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1950 yang mengakibatkan kematian terhadap para pejuang kemerdekaan dan masyarakat sipil. Galun Lombok, 1 Februari 2024. Atas nama peserta acara mengenang peristiwa pembantaian di Galun Lombok tanggal 1 Februari 2024, tim perumus 1.
Dr. Andes Haji Muhammad Sagap Kata MM. Yang kedua, Dr. Andes Haji Ahmad Jamaan MSI. Dan ketiga, Haja Andi Beda Basaru Esos MAP. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk penyerahan rekomendasi ini dimohon kesediaan kepada Asisten 1 Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Bupati Majene, PJ Bupati Polman, Forkopimda Sulawesi Barat, dalam hal ini Wakil Ketua DPRD Sulawesi Barat, Wakil Forkopimda Kabupaten Majene, Ketua DPRD Kabupaten Polman, anggota DPRD Kabupaten Majene, dan perwakilan Stein serta perwakilan keluarga. Dimohon kepada Forkopimda Kabupaten Majene, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Majene, kepada Andi Beda Basaru, dimohon untuk dapat bersama-sama dan selanjutnya akan kita saksikan bersama penyerahan rekomendasi dari Bupati Majene dan sekaligus Bupati PJ Bupati Polman kepada yang mewakili PJ Gubernur Sulawesi Barat. Bersama PJ Bupati Polman. Insyaallah rekomendasi ini kami akan lanjutkan kepada PJ Gubernur Sulawesi Barat untuk ditindaklanjuti. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya kita melakukan sesi foto bersama. Baik, Bapak Ibu hadirin berbahagia, selanjutnya kita akan saksikan persembahan lagu nasional Indonesia yang berjudul Padamu Negeri oleh kelompok paduan suara SMP Negeri 3 Majene. Kali ini kita akan sama-sama menyaksikan kembali persembahan paduan suara dari SMP Negeri 3 Majene. Kali ini akan membawakan lagu Mandar yang berjudul Misakane.
Masih ada satu lagu.